Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Pembelajaran hari ini yaitu tematik, masih tema 2, yaitu udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Ada 3 KD yang akan kita bahas. KD yang pertama 3.2 mengenai informasi dari teks, kemudian yang kedua 3.2 mengenai tanggung jawab sebagai warga masyarakat, kemudian yang ketiga 3.2 mengenai proses pernapasan pada manusia. KD yang pertama kita akan bahas KD 3.2 mengenai informasi dari teks. Menjelaskan informasi dari teks. Informasi pada teks dapat memberi pengetahuan tentang suatu hal kepada pembacanya. Jika informasi dari teks dapat dipahami dengan baik, maka pembaca dapat menjelaskan informasi tersebut kepada orang lain. Nah, informasi-informasi penting dari teks dapat kita temukan dengan membaca secara cermat atau mengerjakan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Nah, seperti pada contoh teks berikut ini. Nah, kita baca dulu dengan cermat agar kita mengetahui apa informasi yang dapat kita peroleh dari teks tersebut. Kita baca dulu ya. Nah, suatu sore Lani bersama ayah dan ibunya sedang duduk di teras. Teras rumah mereka menghadap taman di depan rumah. Di taman itu tumbuh aneka tanaman bunga. Di sudut taman juga tumbuh pohon mangga. Suasana di teras rumah terasa sejuk. Tiba-tiba Lani berbatuk-batuk. Lani mencium bau asap. Kelihatannya seseorang tengah membakar sampah daun-daun yang belum kering. Asap sampah yang dibakar itu begitu pekat. Nah, udara menjadi tercemar asap. Nah, dari teks yang sudah kita bacakan, apa informasi yang dapat kita peroleh dari teks tersebut? Nah, ini ya informasinya. Ada orang membakar sampah berupa daun-daun yang belum kering. Pembakaran sampah itu menimbulkan asap tebal. Udara tercemar asap. Nah, banyak orang menjadi batuk-batuk akibat menghirup asap tersebut. Nah, menurutmu bagaimana tindakan orang yang membakar sampah itu? Apakah dia memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga masyarakat? Jika tidak, apa akibat dari tindakan seseorang itu? Akibat tidak adanya tanggung jawab dalam masyarakat, nah, seperti ini. Kita harus tahu dulu apa pengertian tanggung jawab. Tanggung jawab adalah sikap yang harus kita miliki saat kita diberi tugas untuk dilaksanakan. Orang yang bertanggung jawab akan menjalankan dan menyelesaikan tugas dan kewajiban yang diberikan dengan sebaik-baiknya. Tanpa tanggung jawab berarti kita tidak menyadari baik dan buruk dari perbuatan yang kita lakukan, seperti pada teks yang sudah kita bahas, yang sudah kita baca tadi. Nah, dengan membakar sampah tanpa memperdulikan bagaimana akibat bagi lingkungan sekitarnya. Nah, karena dia tidak memiliki rasa tanggung jawab, sehingga dia tidak menyadari baik dan buruk perbuatan yang dia lakukan. Nah, itulah akibatnya kalau tidak memiliki tanggung jawab dalam hidup bermasyarakat. Nah, kemudian apa saja jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat? Nah, yang pertama, memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat. Nah, seperti contoh, ikut melakukan kegiatan siskamling. Yang kedua, menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan masyarakat. Prinsip-prinsip dasarnya, yang pertama, membina keserasian, saling mengasihi, membina, tidak menonjolkan perbedaan, tetapi mencari kesamaan. Kemudian prinsip lain, hidup rukun, dapat menyelesaikan masalah secara bersama-sama, bergaul dengan sesama masyarakat, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, mengadakan bakti sosial, kemudian mengadakan kerja bakti juga.
Apa manfaatnya jika kita menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan? Manfaatnya, terwujudnya kehidupan masyarakat secara serasi, selaras, dan seimbang. Pergaulan antar sesama warga masyarakat akan lebih rukun. Terwujudnya sikap saling mencintai, saling membantu, dapat mengatasi semua perbedaan yang ada dengan penuh kesadaran. Pembangunan nasional akan berjalan lebih baik dan lancar. Pelaksanaan gotong royong akan berjalan lancar dan baik. Kemudian yang ketiga, jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat, meningkatkan rasa solidaritas sosial sebagai sesama anggota masyarakat. Perbedaan dalam masyarakat menjadi hal yang dianggap wajar karena mereka saling bergaul dan saling memaklumkan perbedaan-perbedaan yang ada. Kemudian yang keempat, menghapuskan bentuk-bentuk tindakan diskriminasi dalam kehidupan di masyarakat untuk menghindari perpecahan masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, tiap-tiap warga masyarakat mempunyai persamaan derajat yang harus dijunjung tinggi dan tidak boleh diabaikan oleh siapapun. Menghormati persamaan derajat bertujuan untuk mencegah terjadinya perpecahan antar warga masyarakat. Kita sudah membahas tentang tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Salah satunya tidak membakar sampah yang basah dan terlalu banyak yang mengakibatkan seperti pada gambar di atas ini, yaitu tetangga dan masyarakat sekitar rumahnya itu mengalami batuk dan gangguan pada proses pernapasan. Nah, bagaimana proses pernapasan pada manusia? Mari kita bahas. Proses pernapasan pada manusia. Proses menghirup udara. Langkah-langkahnya yang pertama, udara masuk melalui hidung. Nah, seperti pada gambar berikut ini. Kemudian, udara disaring oleh lendir dan rambut hidung. Kemudian yang ketiga, paru-paru mengembang dan rongga dada membesar. Yang keempat, gas oksigen diserap oleh alveolus. Nah, seperti pada gambar ini ya nak ya. Udara masuk melalui hidung, kemudian paru-parunya mengembang, rongga dada kita membesar. Kemudian ketika kita menghembuskan udara, nah langkah-langkahnya yang pertama, paru-paru mengempis dan rongga dada kembali ke ukuran semula, bukan mengecil ya, kembali ke ukuran semula. Kemudian yang kedua, udara keluar melalui saluran pernapasan. Yang ketiga, udara dikeluarkan mengandung gas karbon dioksida dan uap air. Nah, seperti pada gambar berikut ini, udara keluar melalui hidung, kemudian paru-paru mengempis dan kembali ke ukuran semula. Rongga dada kembali ke ukuran semula. Bernapas membutuhkan kekuatan otot. Nah, bernapas adalah kegiatan menghirup oksigen ke dalam tubuh dan membuang karbon dioksida dari dalam tubuh. Kegiatan bernapas membutuhkan kekuatan otot. Otot pernapasan adalah diafragma. Diafragma terdapat di dalam tubuh di bagian bawah rongga dada. Diafragma itu berbentuk seperti kubah. Nah, seperti pada gambar berikut ini. Nah, ketika udara masuk, tulang rusuk bergerak keluar. Nah, diafragmanya menjadi datar. Nah, ketika kita mengeluarkan udara, tulang rusuk bergerak masuk. Nah, diafragmanya relaksasi. Seperti pada gambar berikut ini. Nah, saat kita menghirup udara, diafragma akan berkontraksi menjadi lebih datar. Saat itu paru-paru membesar untuk dapat menampung udara yang kita hirup. Saat kita menghirup udara, otot-otot tulang rusuk mengangkat tulang rusuk kita sehingga paru-paru membesar. Sebaliknya, saat membuang nafas, otot diafragma akan relaksasi dan otot tulang rusuk mengendur. Nah, paru-paru mengkerut ke ukuran yang lebih kecil dan mengembuskan udara yang berisi karbon dioksida. Bernapas merupakan kegiatan yang sangat penting. Pernapasan kita dapat dilatih dengan berolahraga.
Dengan organ pernapasan yang terlatih baik, kita dapat mengatur pernapasan menjadi lebih baik. Pengaturan pernapasan sangat diperlukan misalnya pada saat kita bernyanyi. Nah, coba kita nyanyikan dulu lagu berikut ini, yaitu tentang gugur bunga. Nah, ayo kita bahas dulu. Apakah anak-anak sudah mengetahui lagu yang berjudul Gugur Bunga? Kita bernyanyi bersama-sama ya. Betapa hatiku takkan pilu telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku tak akan sedih, hamba ditinggal sendiri. Telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Gugur satu tumbuh seribu, tanah air jaya sakti. Gugur bungaku di taman bakti, di hari baan pertiwi. Harum semerbak menambahkan sari, tanah air jaya sakti. Gugur bunga yang sudah kita nyanyikan tadi termasuk tangga nada diatonis minor. Tangga nada diatonis minor ada 3 macam. Yang pertama, tangga nada minor asli, tangga nada minor harmonis, tangga nada minor melodis. Nah, perbedaannya yang pertama, kalau tangga nada minor asli itu ciri-cirinya tangga nada minor yang belum mendapatkan nada sisipan. Seperti contoh, hanya pada tangga nada minor asli yang belum mendapatkan nada sisipan. Seperti contoh pada berikut ini ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, bisa kita tulis A, B, C, D, E, F, G, A. Nah, kita bisa ganti A, B, C, D, E, F, G, A ini bisa kita ganti menjadi do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, ini murni tidak ada nada-nada sisipan. Kemudian kalau pada tangga nada minor harmonis, cirinya nada ketujuh dinaikkan setengah dengan memberikan tanda kres. Ya, bisa kita tuliskan dengan memberi tanda pagar seperti ini ya. Nah, contohnya pada nada ketujuh ya. Nada ketujuh berarti do, re, mi, fa, sol, la, si. Nah, pada nada ketujuh, tepatnya pada si, itu diberi tanda kres. Nah, seperti itu. Tangga nada minor melodis cirinya nada ke-6 dan ke-7 diberi tanda kres saat naik, kemudian dihilangkan kembali saat turun. Seperti contoh nada ke-6, do, re, mi, fa, sol, la. Nah, pada saat nada ke la atau nada yang ke-6 itu diberi tanda kres. Kemudian nada ke-7 si diberi tanda kres saat naik. Pada saat turun lagi kembali ke do, itu tanda kresnya hilang. Nah, seperti itulah ciri-ciri dari macam-macam tangga nada diatonis minor.
ciri-ciri tangga nada diatonis minor yang pertama bersifat sedih dan syahdu. Biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la. Contoh lagunya syukur, Tuhan, dan gugur bunga. Nah, ini interval atau jarak dari tangga nada diatonis minor. Diawali dengan la, si, do, re, mi, fa, sol, la. Nah, kemudian jarak antara la ke si itu intervalnya atau jarak 1. Si ke do intervalnya setengah, begitu seterusnya dengan interval 1, setengah, 1, 1, setengah, 1, 1. Nah, itu interval atau jarak dari tangga nada diatonis minor. Kemudian membedakan lagu dengan tangga nada diatonis mayor dan diatonis minor. Nah, kalau tangga nada diatonis mayor itu bersifat riang gembira dan bersemangat, biasanya diawali dengan dan diakhiri dengan nada do sama dengan C. Contoh lagunya Hari Merdeka, Garuda Pancasila, dan Maju Tak Gentar. Kalau tangga nada diatonis minor itu cirinya bersifat sedih dan syahdu, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la sama dengan A. Contoh lagunya syukur, Tuhan, dan gugur bunga. Nah, ini perbedaan dari interval atau jarak lagu dengan tangga nada mayor dan tangga nada diatonis minor. Nah, seperti ini ya nak ya. Contoh dari interval atau jarak untuk membedakan tangga nada diatonis mayor dan tangga nada diatonis minor. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari bersama-sama dapat kita terapkan untuk kedepannya. Nah, tugas seperti biasa Ibu akan sampaikan melalui WA group ya. Ibu akan kirimkan link Google Form-nya. Kerjakan ya betul-betul. Kalaupun tidak mengerti boleh tanya dengan Ibu, jangan malu-malu. WA atau telepon Ibu juga boleh ya. Demikian pembelajaran kita. Selamat mengerjakan tugas, selamat belajar ya.